Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Selamat datang di diskusi Latsar Angkatan 7, kelompok 2, di mana pada diskusi kali ini kita akan membahas sedikit tentang isu di tataran pemerintahan, yakni SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Telah hadir di tengah-tengah kita 4 narasumber. Yang pertama ada Teh Elina Julianti dari DPP TSP Kabupaten Karawang, ada Teh Endah Amalia dari RSUD Kabupaten Karawang, ada Teh Maria Magdalena dari Disnaker Kabupaten Karawang, dan ada Kang Abrijal Putrananda dari Inspektorat Kabupaten Karawang. Sedikit terkait pembahasan tentang SPBE, pada dasarnya SPBE di sini adalah bagian dari rancangan pemerintah pengembangan bagaimana membuat suatu sistem untuk menunjang pelayanan publik dan pemerintahan, yang mana tantangan ke depan terkait kondisi masyarakat global adalah digital, sehingga sistem pemerintahan berbasis elektronik ini ditujukan agar dapat terciptanya pelayanan yang baik, efektif, dan efisien, di mana bisa menghasilkan pelayanan-pelayanan publik yang berkualitas dan memudahkan dalam bentuk aplikasiannya. Oke, baik, mungkin akan sedikit saya langsung aja tanyakan mungkin dari Teh Lina dari DPP TSP Karawang. Silakan untuk memberikan tanggapan atau sedikit saran atau kritiknya. Silakan. Terima kasih buat Kang Akbar untuk kesempatannya buat saya. Menanggapi rancangan SPBE ini yang akan diterapkan untuk ke pemerintahan, sebenarnya saya melihat ini adalah sesuatu yang baik, langkah ke depannya memang baik. Dalam artian memiliki niat untuk memangkas banyak hal, sehingga hal yang tadinya harus melewati beberapa tahap bisa dengan mudah kita kerjakan, dipersingkat waktunya gitu. Cuma ada hal yang menjadi buat saya mengganjal adalah ketika hal ini diterapkan untuk pemerintahannya sendiri, apakah masyarakat kita itu siap untuk mengikuti pemerintah ini dalam sistem SPBE ini. Itu aja sih kalau misalkan dari saya. Kembalikan lagi. Bar, suaranya Bar. Di mute. Oke. Tadi sedikit ada ya gambaran terkait masalah masyarakatnya. Oke, kalau dari Teh Maria Magdalena, silakan pendapat dan komentarnya. Ya, terima kasih Kang Akbar untuk kesempatannya. Kalau pendapat saya dari penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital ini tentunya memiliki tujuan yang baik, memang betul. Saya sih melihat ke depannya dari pembenahan sistem layanan pemerintahan ini secara elektronik atau digital nantinya tuh bisa membawa perubahan ke arah manajemen pemerintahan yang lebih baik. Tentunya nanti kinerja instansi pemerintah diharapkan bisa lebih transparan, akuntabel, terus pelayanan publiknya nanti bisa lebih bersih ya, bebas dari KKN tentunya dengan adanya pelayanan yang terbuka berbasis elektronik atau digitalisasi ini. Tentunya dari situ nanti mengarah ke peningkatan manajemen daripada aparatur sipil negaranya sendiri. Jadi nanti ke depannya aparatur sipil negara atau ASN ini nanti bisa terbentuk jadi ASN yang profesional. Terus nanti jadi
ASN yang akuntabel, jadi bebas dari KKN, dan pelayanannya tentu bisa jadi pelayanan yang profesional ke depannya. Jadi tinggal bagaimana pemerintah baik dari pusat maupun sampai ke daerah nih bisa saling berkoordinasi itu tadi untuk bisa mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau digital ini supaya bisa berjalan dengan baik sampai ke tingkat daerah. Itu sih kalau pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Ada sedikit apa ya, menyerempet ke atau agak sedikit menyinggung pembahasan tentang akuntabel ya dan transparansi. Oke, nah saya mau sedikit geser ke RSUD yang katanya pelayanannya itu nggak bisa pakai elektronik dong. Nah, coba bagaimana, saya mau minta pendapat dari Teh Hendah. Apakah mungkin Teh gitu pelayan SPB itu bisa terrealisasi atau gimana sih pendapatnya dari Teh Hendah? Enggak, silakan. Baik. Terima kasih banyak Kang Akbar atas kesempatannya. Kebetulan saya memang dari RSUD Karawang ya, kalau menyikapi isu dari pemerintah untuk pelayanan SPBE, menurut saya mungkin jika di pelayanannya itu juga bisa gitu dari awal masuk, karena pelayanan itu kan tidak hanya tindakan saja, jadi pelayanan dari awal secara pendaftaran, setelah itu juga banyak kemudahan digital, itu kan juga bisa. Jadi dari awal masuk alurnya, jadi nanti dipermudah. Setelah itu jika sudah di ruangan itu karena kita kan juga sebenarnya sebagai tenaga kesehatan itu bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan lain, misalnya dengan dokter spesialis, dokter umum itu kan menggunakan digital via WhatsApp mungkin, atau nanti bisa dibuatkan untuk pelayanan digitalnya lebih baik gitu. Jadi kami juga bisa sebenarnya pelayanan menggunakan SPBE tersebut. Jadi sangat mendukung sih, semoga bisa terrealisasikan dan bisa memudahkan untuk sistem birokrasinya menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, baik. Terima kasih. Tadi ada dari SPBE ada harapan dengan adanya SPBE berharap ada sistem koordinasi yang tertata rapi ya secara komunikasi sehingga menghasilkan sebuah pelayanan publik yang baik. Nah, mungkin pendapat yang terakhir agak lumayan ngeri sih biasanya karena inspektorat kayaknya nggak bisa kalau cuma lihat-lihat dari digital. Paling inspektorat itu kalau digital itu menjadi rekam jejak biasanya kan mengawasi rekam jejak dari digital pengawasannya. Baik, gimana dari Kang Afrigal? Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Kang Akbar. Kalau dari pandangan kami ya sebagai pengawas atau apip ya, aparatur pengawas pemerintahan, kalau misalkan diterapkannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini cenderung agak kontra ya. Entah mengapa sekarang pun sebagai contoh kita udah jalan seperti sistem pemerintahan desa dan sistem keuangan desa itu Siskades, memang kita udah jalan. Itu langkah kita dalam memantau bagaimana desa-desa di khususnya Kabupaten Karawang ini menjalankan organisasinya atau menjalankan pemerintahannya. Model seperti sistem keuangan desa itu sendiri kan kita bisa pantau untuk KADES-nya seperti apa, bagaimana, dan perkembangannya seperti apa. Cuman kalau misalkan untuk diterapkan secara massal, mungkin beberapa sektor nggak akan kena ya. Nggak akan kena dalam arti seperti contoh kita harus auditor harus turun ke lapang cek fisik, nggak mungkin kita juga lewat berbasis elektronik digital seperti itu kan. Meskipun sudah banyak aplikasi yang bisa dipakai untuk mendukung masalah pengukuran tanah, lahan segala macam, cuma tetap saja pertanggungjawaban kita kan tentang dana desa ya, dana yang dialirkan untuk perkembangan desa itu sendiri. Sedikit banyaknya kita harus turun ke lapang seperti itu. Kalau misalkan secara administratif oke lah kita terima, maksudnya bisa diaplikasikan di inspektorat secara administratif ya. Cuma secara praktiknya kita tetap harus
katakanlah ortodok lah, secara ortodok manual turun ke lapangan. Oke, iya. Mungkin pendapatnya seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Siap. Jadi gini, saya menarik bisa ngambil garis besarnya mulai tadi dari Telin terkait ada istilahnya itu kesiapan masyarakat dan juga ada efisiensi dan segala macamnya. Dari Teh Maria, pembahasan tentang adanya transparansi dengan SPBE, adanya juga akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dari Teh Enda lebih ke arah sistem koordinasi dan komunikasi yang lebih tertata menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Tapi nah saya juga agak menarik nih ketika Kang April bilang bahwa nggak semuanya bisa diawasi pemantauannya secara digital gitu kan. Karena kita suatu saat yang namanya perang juga nggak bisa digital kan, harus gebuk-gebukan juga kan kayak gitu ya Kang. Nggak mungkin dong perangnya kecuali main game. Menarik. Tapi gini, mungkin dari sini saya sedikit menyimpulkan, tolong ditanggapi juga nanti terkait masalah. Apakah kalau kayak gitu, mungkin nggak sih di Kerawang bisa terrealisasi? Kalaupun terrealisasi harusnya seperti apa? Coba silakan saya dari Teh Maria dulu deh. Kalaupun di Kerawang bisa diterapkan, gimana sih gitu? Kemungkinannya. Ya, mungkin kalau Karawang akan menerapkan sistem pelayanan secara digital atau elektronik, perlu diperhatikan terkait infrastruktur jaringan di internetnya gitu ya. Apakah sudah memadai untuk di daerah Karawang ini gitu. Itu penting karena sistem infrastruktur satelit internet yang tidak memadai juga nanti layanannya tentunya tidak bisa jadi menghasilkan yang cepat gitu. Terus kemudian dari peta kependudukan juga kayaknya perlu dilihat apakah tingkat pendidikan, kemampuan untuk menerima digitalisasi itu sudah siap untuk penduduk Karawang sendiri kayak gitu. Apabila terlalu lebih banyak penduduk yang berusia lansia, pasti sulit ya untuk bisa diajari bagaimana cara menerapkan aplikasi berbasis elektronik atau digital. Jadi memang ada benarnya juga yang disampaikan oleh Kang Afrizal bahwa mungkin ada sebagian yang bisa diterapkan, ada sebagian lagi yang memang harus masih secara manual. Tapi intinya tujuan pemerintah ke arah sistem pemerintahan berbasis digital atau elektronik ini menurut saya adalah sebuah wacana yang baik. Intinya seperti itu yang perlu untuk memang perlahan tapi pasti dikembangkan. Oke, baik. Berarti ada kemungkinan tapi kayaknya harus banyak yang dipertimbangkan ya. Nah, kalau dari Terlina sebagai dinas yang banyak pelayanannya banget ke masyarakat, sepakat gak sih atau ada punya pandangan lain? Harusnya kayak gimana? Monggo Teh. Iya benar, DPMP-TSP itu salah satu dinas yang memang menyediakan pelayanan yang berhubungan langsung sama masyarakat gitu kan. Aku sih setuju sama apa yang dibilang sama Teh Maria. Makanya kenapa tadi di awal aku bilang ketika SPBE ini diterapkan, oke ASN-nya siap, oke ASN-nya bisa nerima, tapi satu aplikasi untuk bikin apalah kita sebut gitu. Tapi ASN siap, apakah si sasaran kita ini siap? Apakah masyarakatnya siap? Karena kejadian misalkan seperti kayak di rumah, di lingkungan itu di daerah nenek saya di Rengas Dengklok sana, itu masih agak ke ujung. Jadi mereka HP pun nggak pegang yang bagus, jalur internetnya juga ya seadanya, mereka juga nggak terlalu melek teknologi gitu. Jadi ketika dikasih aplikasi yang untuk mempermudah mereka, apakah mereka siap gitu? Saya sih setuju sama apa yang dibilang sama Teh Maria, itu setuju banget. Semuanya itu harus disiapkan. Karena di Karawang ini walaupun kita sudah menuju ke smart city, tapi demografi Karawang kan nggak semuanya perkotaan. Di pikirannya tuh masih banyak yang lansia pun petani. Kita nggak mungkin memungkiri hal itu, memang ada gitu kan. Dan betul, untuk narik mereka ke kehidupan perkotaan itu mungkin kan agak sulit gitu kan. Ditambah lagi ya benar dengan latar pendidikan mereka pun, apakah mereka siap, itu semua harus
dipersiapkan secara lebih matang, dan itu akan jadi PR untuk kita Oke. semua. Baik, baik. Berarti secara ya, karena ngerasa nih kita ASN-nya muda-muda udah biasa dengan teknologi, kayaknya slow-slow Iya. aja gitu ya. Jadi gimana dengan Betul. masyarakat? Ya, jadi kita malah mempertanyakan masyarakat. Wow, pelayan yang mempertanyakan majikannya seperti itu. Oke, kalau dari Kang Apri lihat aja terkait untuk jajaran kepemerintahan deh, karena Kang Apri lebih internal banget nih di pemerintahan. Untuk SPBE itu sendiri gimana sih, Kang? Singkatnya. Karena tadi dari jajaran masyarakat, pelayanan masyarakat yang langsung ke masyarakat, ya ini udah banyak dibahas sama Teh Erlina dan Teh Maria. Enggak, Kang Apri? Ya, makasih Kang Abang. Kalau menurut pandangan saya secara pribadi, yang namanya ASN kan ketika ada order atau ada perintah komando harus jalan ya. Jadi mau nggak mau tetap, mau nggak mau, suka nggak suka harus jalan, harus tetap dilaksanakan. Kayak gitu. Entah itu bakal sukses atau tidak kan tergantung di proses di perjalanannya seperti apa. Apakah seluruh ASN ini mampu untuk mengikuti order tersebut, atau memang ya sudahlah, serahkan saja pada yang lebih muda untuk mengatur, kan seperti itu. Gitu. Ya kan, karena kan dari jujur secara pandangan pribadi saya, semua ASN juga nggak semuanya kayak pro lah, sekitar seperti yang kita harapkan gitu kan. Ketika ada digitalisasi, ketika ada perubahan yang mengikuti era, itu kadang ada aja yang masih katakanlah kolot untuk mengikuti perkembangan itu kan. Ya secara internal mungkin baik lagi ke awal, ketika ada order mau nggak mau, suka nggak suka jalani saja. Mungkin pandangan saya seperti itu, Kang. Oke, jadi Kang Apri lebih tantangannya lebih di internal, beda dengan Teh Maria dan Teh Erlina yang tantangannya lebih ke eksternalnya gitu kan, lebih ke masyarakatnya. Oke, nah kalau di Tenda nih, Tenda itu kan melayani masyarakat juga, tapi juga di manajemennya. Mana dari pandangan Tenda, apakah ada sedikit kesulitan atau mungkin kayak lebih ke arah ragu gitu untuk pelaksanaan atau implementasi dari SPBE itu sendiri, aplikasinya? Mangga Tenda, silakan. Baik, kalau kesulitan dan keraguan pasti ada ya gitu, karena semuanya masih dalam proses, tetapi kita sebagai ASN dan juga masyarakat juga harus yakin, harus percaya kalau misalnya semua pasti bisa berjalan walaupun mungkin butuh proses yang cukup panjang. Tapi juga perlu dari sosialisasinya, perlu pendekatan dan juga perlu pendampingan, dan kita juga harus siap sih untuk mendukung rencana pemerintah karena memang tujuannya baik seperti itu. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali dari sekian banyak narasumber kita dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif, dan mungkin mewakili banyak OPD yang ada di Karawang. Mungkin sedikit saya ambil garis besarnya terkait bagaimana sih SPBE itu sendiri. Mungkin kalau dalam pembahasan SWOT itu dari strength-nya itu banyak, yaitu dengan adanya suatu controlling yang baik, dalam hal ini adanya transparansi, terus juga kemudahan, efektif, efisiensi, lalu ada juga tentang koordinasi yang cepat dan sebagainya macamnya, pola komunikasi dan kolaborasinya. Namun juga sedikit weaknya itu adalah terkait sumber daya manusianya itu sendiri. Bahkan kalau secara sistem pemerintahan, kita masih tetap membutuhkan sistem-sistem klasik untuk menyelesaikan berbagai macam hal, sehingga SPBE tidak melulu mutlak atau bisa dilaksanakan secara massal ya, mungkin kurang lebih. Untuk biasanya jajaran internal ada gap juga antara ASN muda dan ASN yang sudah lebih dulu atau lebih senior. Dan juga sedikit terkait masalah pembahasannya itu adalah sarana prasarana, baik itu infrastruktur langit maupun infrastruktur secara secara sumber daya penunjang lah ya, mungkin sarana prasarana komunikasinya. Oke, mungkin kalau bisa disimpulkan bahwa SPBE itu pada dasarnya sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah suatu sistem yang mempermudah, di mana kita bisa
membuat pelayanan publik lebih untuk berkualitas, punya nilai efektif dan efisiensi yang tinggi. Namun juga SPBE juga perlu kajian-kajian lebih lanjutnya, baik itu secara sumber daya manusianya, mau di masyarakat maupun di ASN itu sendiri, lalu sistem dari support pemerintahnya, baik sarana prasarana, penunjang maupun secara sistem aturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah bahwa setiap segala sesuatu tidak bisa menggantikan sepenuhnya atau seutuhnya. Karena sistem pemerintahan baik secara direct maupun indirect itu tetap harus membutuhkan sistem pengawasan secara langsung ataupun secara real pengawasannya. Mungkin itu yang bisa kelompok 2 dari angkatan 7 hasil diskusi tentang SPBE ini. Semoga teman-teman para pendengar, pembaca maupun penonton bisa mendapatkan sedikit wawasan tentang SPBE dari sudut pandang ASN. Mungkin bagi teman-teman mewakili masyarakat atau ASN lain bisa komentar atau bisa mengajak diskusi kita bareng. Oke, sekian. Terima kasih narasumber Teh Lina, Teh Maria, Teh Endah, dan Kang Afizal. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.